Nah, ini untuk mahasiswa baru Pak ya, untuk kalian yang baru tamat Iya. sekolah, SMA atau MAN Pak ya, atau Hmm, pesantren ada Pak ya. iya. Itu kalau kalian ranking 1 sampai 10 Pak ya. Iya, di sekolahnya Nah, daftar di sini kampus gratis. IAI Tebo gratis. Nah, ini Gratis, rektornya iya. langsung bilang gratis, ingat tuh gratis. Diberikan beasiswa lagi Nah, berikutnya. diberikan beasiswa kurang apa lagi Iya, untuk membangun Tebo nih Pak ya. betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinto Rizky di channel Tebo Top. Top, 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 Tebo makin top. Nah, hari ini Tebo Top Multimedia akan ke kampus IAI Tebo. Nah, mau review sedikit ada apa aja sih di kampus IAI. Oh, yuk lihat keseruannya seperti apa. Oke guys. Nah, oke, kita sudah sampai di kampus IAI Tebo. Nah, di sini saya lihat belum mulai kuliah tatap mukanya, masih kulon atau kuliah online. Tapi sebagian mahasiswa sudah ada yang hadir dan sebagian dosen juga hadir. Dan tentunya kita diundang sama rektor kampus IAI. Nah, kita mau review nih, review tentang kampus IAI. Nah, lihat seperti apa sih cerita kampus IAI. Lihat keseruannya. Oke, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berada di ruangan. Mohon maaf Pak, kita selamat dulu Pak. Bapak siapa? Nurhuda, Nurhuda. Nurhuda apa Pak? SPD MPD. SPD MPD. MPD. Jabatan di sini sebagai apa Pak? Kebetulan saya sebagai rektor Institut Agama Islam Tebo. Rektor. Iya. Nah, ini saya dengar nih di Iya. kuping saya nih, katanya Pak Rektor sekolah lagi nih sama kayak Pak Bapak Bupati kita. Apa benar itu Pak? Iya, kebetulan alhamdulillah ada peluang untuk lanjut pendidikan. Ah, Saya sedang melanjutkan untuk S3 sekarang di bidang dokter pendidikan. S3 Pak ya? Iya, Wah, luar biasa. insya Allah
sebentar lagi mudah-mudahan bisa nyusul Pak Bupati Amin. supaya bisa bersama Komisi Bangun Tebo Wah. dan sama-sama punya gelar doktor, insya Allah. Mohon doa dan dukung saya lancar dan mudahkan Amin. serta segera selesai. Amin. Oke. Nah, tuh sedikit profil dari Pak Rektor kita. Nah, ini Pak, kita diundang nih untuk nge-review atau tanya-tanya seputar tentang kampus IAI Tebo, Pak ya. IAI itu apa, Pak? IAI adalah Institut Agama Islam Tebo. Tebo. Oke. Nah, ini kalau bicaranya IAI, nah ini bisa dong Pak, Bapak ceritain sejarah berdiri kampus IAI ini seperti apa, Pak? Baik, Institut Islam Tebo ini sudah cukup lama berdiri, bahkan beriringan dengan berdirinya Kabupaten Tebo. Wah. Di mana Kabupaten Tebo itu berdiri tahun 99, Mm-mm. maka kalau IAI Tebo ini berdiri mulai dari tahun 2000. Nah, yaitu dimulai dari namanya Sekolah Tinggi Ma'arif Kabupaten Tebo. Iya. Alhamdulillah pada saat itu saya ditunjuk untuk menjadi koordinator di Kabupaten Tebo ini dengan Pak Boto ini oleh Bapak Kiai Haji Said Magui dan Pak Ibnu Hajar yang pada itu adalah ketua MUI provinsi, Iya. ulama kita NU sekaligus ke di Yayasan Ma'arif Jambi. Iya. Pada saat itu saya berpikir di Tebo yang baru berubah di kabupaten itu tentu butuh sumber daya manusia yang mumpuni Benar. dalam rangka untuk membangun kabupaten kita supaya lebih cepat, maju, sejajar, bahkan lebih maju dari kabupaten lain. Di satu sisi ada kendala, ada hambatan-hambatan jika kita kuliah di luar daerah. Pertama adalah tidak semua orang punya kemampuan. Iya. Kemampuan finansial, kemampuan waktu dan macam. Kedua, keterbatasan. Artinya keterbatasan waktu dan semacam. Iya. Misal, yaitu ketika orang kuliah, dia sekaligus kerja mungkin itu bukan sulit, Iya. mau kuliah, nah itu enggak juga bisa. Iya. Nah, yang ketiga yaitu adanya aturan bahwa untuk jadi apa itu kan harus S1 umumnya. Iya, benar. Kemudian yang kedua, kuliah kan harus betul-betul perguruan tinggi yang legal. Iya, benar. Kemudian juga adalah yang jaraknya juga dihitung dari tempat tugas. Iya. Kan tidak logis kalau kita tugas di sini, misalnya kuliah di luar pulau bolak-balik, tapi kan nggak masuk Iya, akal. benar. Dipertanyakan kuliah namanya itu satu. Iya. Makanya kita dirikan sini pada tahun 2000 di kampus Simpang Limo. Nah, itu tuh. Nah, Sekarang ya. jadi SD Dari MI ya? Madrasah Bidayah Oh. Simpang Limo. Nah, itu Iya. yayasan kita juga. Iya, siap. Nah, alhamdulillah itu masuk lebih kurang 79 orang mahasiswa. Kita buka jurusan di 2 PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan S1 PAI. Dan alhamdulillah pas itu dengan minat yang 79 tadi, dari semua yang masuk peminat cukup besar, bayaran baik, dan diterima pada itu langsung ada penerimaan guru bantu, guru kontak dengan Honda, semua terserap. Bahkan sekarang bila semua jadi ASN atau PNS bertugas di instansi pemerintah, bahkan ada juga di kepolisian. Wow, ada dari kepolisian juga ya. Oh yes, Nah, alhamdulillah ya. Oke, nah ini next mungkin selanjutnya Pak, lebih santai. Berarti sejarah dari state apa state State ya, dulu ya Stai Kabupaten Stai Ma'arif Kabupaten Tebo. ke IA itu tahun berapa itu Pak? Jadi gini, kemudian ya pada saat itu ada namanya Stai Ma'arif Jambi Tebo. Nah, kemudian karena kita lihat animo dan kemajuan cukup apa, waktu itu kan masih di bawah pembinaan Jambi. Tadi ada Pak Kiai Haji Sain Magui, Pak Ibnu Hajar. Kita berpikir supaya kita lebih cepat kita harus mandiri. Maka akhirnya kita dirikan yaitu jadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kabupaten Tebo pertamanya. Yaitu dari tahun 2024 menjadi STIT Kabupaten Tebo. Gitu. Dengan apa? Nah, alhamdulillah kemudian berjalan terus. Kemudian di tengah perjalanan kebetulan kemarin adalah saya ada dinas tugas di luar Kabupaten Tebo. Ini oleh Pak pengganti saya. Nah, ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian pada tahun 2017 kita lihat kemajuan cukup apa di kabupaten dan daerah, maka kita genjot lagi ini yaitu dengan
menambah ya program studi dan fakultas. Oh. Nah, sehingga dengan adanya penambahan program studi dan fakultas tersebut, maka kita sudah terpenuhi untuk menjadi Institut Agama Islam Tebo. Iya, Nah, iya, Institut Agama Tebo adalah lompatan besar, iya, karena iya, harusnya ketika jadi dari STIT, kita ke sekolah tinggi agama Islam dulu, karena iya, STIT kan sekolah tinggi ilmu tarbiyah, iya, berarti khusus tarbiyah. iya. Nah, kemudian naik jadi sekolah tinggi agama Islam. Nah, Heeh. baru institut harusnya. Iya. Tapi kita dari STIT langsung jadi Institut Agama Islam, Wah, karena luar kita biasa. punya 3 fakultas dan 7 prodi, serta penambahan jumlah mahasiswa yang sangat banyak dan signifikan. Wow, Dan ini luar suatu biasa. kebanggaan, karena saat 2 tahun 2017 itu justru perguruan tinggi yang lain pada dihebohkan dengan yaitu harus di merger dan semacam karena stagnan dan tidak ada kemajuan. Kita alhamdulillah justru Iya. kesempatan jadi lompatan besar, kita momentum untuk berubah menjadi lebih maju. Oh iya Nah, sih jadi ya. ini berubah, jadi 2017 kita Mhm. ajukan menjadi institut dan alhamdulillah setelah berproses 2019 keluarlah SK kita menjadi Institut Islam Tebo. Resmi alhamdulillah kita berubah jadi Institut Islam Tebo tahun 2019. Oh 2019 jadi Iya, ya Itebo nih Pak iya. ya. Luar biasa. Ini ada SK-nya ya. Sudah lengkap SK-nya Pak ya? Sudah alhamdulillah. Wah, Nah, ini. sudah lengkap Ditandatangan dengan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. wah Nah, ini untuk di kawan-kawan. ya. Nih SK sudah jelas legalnya Pak ya berarti. Dan alhamdulillah yang pertama sekali di Provinsi Jambi, kita kan dibangun Kopertais tuh, Iya. koordinator perguruan tinggi Islam swasta, Mhm. ada 17 perguruan tinggi. Satu-satu yang pertama mengajukan, yang pertama berubah itu adalah kampus kita. Wah, luar biasa. Nah, gitu. Luar biasa kerja keras Di seorang Provinsi Jambi. rektornya ini ya, Iya, luar biasa. sama-sama. Karena saya sendiri juga nggak apa-apa, karena ada tim, Iya, ada siap. dosen, ada Siap. kawan-kawan masuk dari pihak media dan masyarakat, Siap. serta Pemda terutama, alhamdulillah ini jalan baik. Oh, berarti bicara prodi ada 7 tadi Pak ya? Prodi kita ada 7. Apa aja Pak? Baik, kita syarat dari situ kan minimal ada 3 fakultas. Iya. Itu udah terpenuhi, yaitu kita punya 3 fakultas. Ya. Fakultas Tarbiyah Ya. dan Ilmu Kependidikan. Ya. Kemudian Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Mm-mm. atau PEBI. Dan terakhir adalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Mm-mm. Untuk Fakultas Tarbiyah, kita punya 3 program studi, ya, Mm-mm. yaitu yang pertama, ini cukup berumur dan sudah banyak alumninya, Mm-mm. yaitu program studi pendidikan agama Islam atau kita kenal dengan PAI. Iya. Nah, ini kalau gelarnya kalau tamatnya SPD. Iya, 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 iya. Nah, kemudian yang kedua, Mm-mm. program studi yaitu pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD. Mm-mm. Nah, atau mungkin kalau orang yang familiar dengan istilah dulu itu PGRA, Pendidikan Guru Rodatul Alfal atau Iya, iya, TK. Nah, iya. ini sekarang namanya PIAUD. Nah, Iya, iya. kemudian yang ketiga yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Mm-mm. atau PGMI. Mm-mm. Nah, ini kalau umumnya padahal adalah PGSD. Ini Iya, sama. iya, iya, Kan iya, bedanya mereka bisa ngajar di MI Oh, sama iya, dengan iya. TK tadi. Iya, iya, iya. Nah, kenapa begitu? Ya, Mm. karena mereka diberi muat kurikulum umum dan tambah kurikulum agama, misal sejarah peradaban Islam, usul fikih dan segala macam. Mm-mm. Jadi ada 3 prodi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan tadi. Mm-mm. Nah, kemudian di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam atau PEBI Iya. itu kita punya 2 program studi, Mm-mm. yaitu program studi Ekonomi Syariah, Iya. kemudian dan program studi Akuntansi Syariah. Oke, siap. Berarti Nah, pas 7 berarti. belum, Ya, baru 5. Oh, 5. Baru Oh, 5. baru 2 fakultas. Oh, iya, iya, Nah, dikit. saya tambahkan tadi, untuk tarbiyah Iya. itu semua gelarnya adalah SPD. Oh, Sudah iya. sama. Jadi nggak kalau kan ada istilah SPDI, Iya, iya. sekarang sudah SPD semua. Oh, SPD. Iya, jadi nggak ada beda umum. Nah, Siap. untuk yang Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Mm-mm. khusus untuk prodi Ekonomi Syariah, Iya. itu gelarnya SE. SE. Iya, Wah. sama. Ya, itu Siap, sama. ya, siap, Karena siap. kadang-kadang ujungnya itu apa? Ini sudah sama. Iya, iya, iya. Kemudian untuk akuntansi syariah, kita sarjana tamanya ada SAK, sarjana akuntansi. Oh, Nah, SAK, gitu, Pak, ya. Nah, gitu. Nah, ini untuk Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Mm-mm. Terakhir, kita punya yaitu Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Mm. Nah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ini ada 2 program studi, Mm-mm. yaitu Hukum Pidana Islam Oh, iya. atau HPI dan Hukum Tata Negara Islam Oh. atau HTNI. Oh. Nah, maka untuk yang syariah semua gelar atau titel adalah SH, sarjana hukum.
Nah, Oh, sama. SH Iya, Pak ya. jadi Oh. kita punya 3 fakultas, 7 program studi. Oh, Dan insya siap. Allah dalam waktu dekat kita akan menambah program studi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Kabupaten Tebo juga. Oke. Nah, ini bicara tenaga pendidik atau Ya, dosen di sini, Pak. Itu jenjang karir atau jenjang pendidikan seperti apa? Untuk tenaga pendidik nih. ya. Alhamdulillah dosen kita sekarang sudah 100 lebih. Wih, 100 Dari lebih. 100 lebih itu ada dosen tetap dan ada dosen luar biasa. Oh. Ya. Dosen tetap artinya dosen yang punya kompetensi, kualifikasi, dan diakui secara nasional. Mereka Mm-mm. punya namanya nomor induk dosen atau Oh, NIDN. iya Nah, ya. itu ada lebih kurang 60 orang. Wow, luar biasa. Hmm. Kalau persyaratan satu program studi harusnya minimal ada 6 dosen IDN wajib, maka kita justru sudah lebih satu program studi. Iya Dan itu iya. sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Mm-mm, Kemudian mm-mm. dosen luar biasa, ada dosen-dosen yang kita ambil dari praktisi yang mumpuni sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, misalnya ketika kita bicara masalah hukum, maka kita ambil dari kantor pengacara, kemudian Mm-mm. dari praksi hukum di luar macam itu dosen luar biasa, dosen tetap tadi. Iya iya Nah, iya gitu. iya. Oke. Atau mungkin dari bidang pemerintahan kita ambil Iya. juga yang mumpuni, di samping juga mempunyai kualifikasi yang disyaratkan yaitu minimal S2. S2 ya. Ya, Ya. di sisi yang lain, alhamdulillah juga ya, dosen-dosen kita juga cukup banyak yang sudah bergelar dokter. Wow, Nah, itu ada dokter. ya, Dokter yang ya. alhamdulillah baru tamat itu ada Dr. Hairul, Iya. itu wakil dekan Tarbiyah, Iya. Tarbiyah dan ilmu pendidikan itu baru selesai kemarin. Mm-mm. Dan sedang pendidikan sekarang cukup banyak, Hmm. kita ada belasan orang sedang Wah, S3 luar biasa. itu mendapat beasiswa Oh, dari kita ya, alhamdulillah dari ya. Kementerian Agama, dari Iya. pusat. Hmm. Mungkin kita sebut saja mungkin salah satu nama misalnya ada Pak Habibie, itu Oh. misalnya hampir selesai. Maksud yang lain ada yang di Jambi, di luar Jambi. Kemudian kita punya mungkin Helmul Jamil, itu dosen itu yang imam masjid besar. Oh iya Sekarang iya. lagi S3 beasiswa di Ilmu Al-Quran Jakarta. Oh, Itu dosen kita. alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian ada Chan Dokter Ibu Sesti di Jambi dan semacam. Cukup banyak. Wih, luar biasa nih, luar biasa. Kemudian dari dekan, tadi kita masing-masing sudah fakultas sudah punya dekan. Mm-mm. Kalau dekan tarbiyah itu ada Pak Dr. Anus Haji Sarbawi MPD. Kemudian dibantu oleh wakil dekan Pak Dr. Hairul tadi. Kemudian kalau dekan Ekonomi Bisnis Islam PB ada Ibu Yuliana SE MSI. Ini Iya. calon dokter juga. Wih, luar biasa. Dokter. Iya. Banyak dokter. Alhamdulillah. Kemudian untuk dekan Syariah dan Hukum adalah Pak Husni. Husni. Ya, Husni Mubarok SHMH. Nah, ketua prodi juga rata-rata kandidat dokter semua. Alhamdulillah, sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi. Dan kami setiap tahun selalu mengirimkan, menambah, dan selalu menggelorakan untuk kawan-kawan untuk selalu meningkatkan kualifikasi pendidikan ke dokter, kompetensi pendidikan, pengetahuannya, termasuk juga dosen dan mahasiswa. Oke, nah itu luar biasa, gelar doktor itu luar biasa menurut saya Pak ya. Apalagi ada biaya Beasiswa. beasiswa Jadi semua langsung. ditanggung sampai biaya kuliah gratis, biaya hidup ditanggung sampai tamat. Oh, luar biasa. Dan biasanya insya Allah mencukupi. Bahkan Alhamdulillah. insya Allah bersisa kalau mereka. Nah, ini kita bicara parodi tadi Pak. Parodi, ada 7 tadi Pak. Iya, ya. ada 7. Nah, ini akreditasi untuk parodi ini seperti apa Pak? Baik, akreditasi alhamdulillah semua udah terakreditasi. Alhamdulillah. Mungkin yang pertama kita kenal akreditasi institusi. Artinya lembaga dulu semua. Iya, iya, iya. Nah, alhamdulillah kita sudah terakreditasi kemarin. Itu syarat alhamdulillah. Nah, sudah terakreditasi kita di Ban PT. Kemudian ASI Prodi ini Prodi Pendidikan Agama Islam ini sudah terakreditasi, sudah ke beberapa kali sekarang mau reakreditasi, yaitu Pendidikan Agama Islam itu B. Kemudian sedang nyusul sekarang sedang proses juga di akreditasi juga yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini PIAUD atau PGA tadi itu sedang proses akreditasi sekarang. Kemudian menyusul juga yaitu Hukum Pidana Islam. Kemudian Ekonomi Syariah. Ada 5 ini yang sedang akreditasi. Nah, yang nyusul periode Oktober ini soalnya akan kita susul juga yaitu akreditasi
untuk akuntansi syariah. Siap. Kemudian juga yaitu PGMI, Oh. insya Allah segera. Jadi kalau organisasi insya Allah sedang ada yang sudah dapat, ada yang sedang proses, dan insya Allah target kita minimal B. Dan biasanya dengan kerjasama tim, dengan macam dan dukung semua insya Allah mudah-mudahan tercapai. Karena persyaratan memang itu B. Iya. Jadi target kita. Benar, Insya Allah. mantap. Nah, Hmm. oke, ini agak tidak bosan, Pak. Iya. Kita bicara kampus IAI. Saya lihat memang dari tenaga pendidik sampai rektornya sendiri, bahkan sekolah lagi nih, luar biasa. Nah, ini keunggulan di IAI Tebo itu seperti apa, Pak? Biar kawan-kawan yang mau kuliah di sini tahu nih keunggulan yang ada di IAI Tebo. Baik, alhamdulillah selama ini kita sudah cukup banyak menorehkan kalau boleh dibilang prestasi. Wih, Iya, prestasi, kemudian juga sesuai dengan bidang-bidang di masyarakat maupun akademis, gitu. Pertama tadi di tenaga dosen dan tenaga pendidik. Tenaga dosen kita biasanya untuk kegiatan event-event keagamaan, misalnya MTQ, misalnya Tuhan Quran macam itu, biasanya sebagian besar dosen itu disuruh ikut semua. Wah. Baik sebagai peserta dia jadi macam dewan hakim. Ya kadang-kadang kalau ada event MTQ, dosen kita sepi di sini. Karena memang sesuai dengan bidangnya. Oh iya. Itu pertama. Benar, ya. Kemudian yang kedua tadi di bidang kita sudah banyak juga menulis kayak tulis dan semacam, yang doktor itu insya Allah cukup banyak. Di buku macam tercatat. Kemudian yang tidak kalah juga dari segi mahasiswa kita. Kalau mahasiswa kita sudah mewadai sesuai dengan bakat, minat, dan prestasi masing-masing. Luar biasa. Terbaru 2019 kemarin, perdana bahkan kita mengirimkan untuk seleksi Bujang Gadis Tebo. Artinya yang mewakili Kabupaten Tebo, membawa nama Tebo kan gitu ya. Iya. Alhamdulillah kita kirim, lolos, dan kita menjadi Bujang Tebo Kabupaten Tebo tahun 2019-2020. Wow, luar biasa. Ya. Itu atas nama Rezaldi Pitarananda, mahasiswa semester 6, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Nanti mungkin bisa lihat dari kesempatan beliau. Siap nanti. Kemudian satu atas nama Nurul Iman, itu menjadi Bujang Tebo berbakat. Alhamdulillah. Kemudian di bidang organisasi lain, misalnya badan seperti mahasiswa kita cukup aktif dengan kegiatan-kegiatan macam sesuai dengan bakat minat untuk mewadai mahasiswa. Juga kebetulan hari ini ada kegiatan di sini. Kemudian di samping itu juga ada bidang-bidang lain, ya. Kita mahasiswa kita juga cukup banyak, termasuk juga misalnya yang punya keahlian atau minang bakat di sini, misalnya punya keahlian dalam bidang entrepreneur. Nah, mahasiswa kita punya bakat, punya usaha, itu ada yang punya usaha mandiri, yaitu oleh-oleh khas Tebo. Mulai dari keripik tempe, goblek, jadi silakan kalau ada mau pesan oleh-oleh, silakan melalui kita. Kita wadai dalam unit produksi. Jadi mau partai besar, partai kecil, silakan. Luar biasa, ekonomi kreatif ini Pak ya, luar biasa. Nah, ini untuk kalian masyarakat Tebo, khususnya masyarakat Tebo, pengen oleh-oleh keripik Pak ya, keripik tempe sama goblek Pak ya. Khas Tebo tuh Pak. Bisa hubungin kawan-kawan dari kampus IAI. Mau partai kecil, partai besar silakan. Atau mau icip-icip silakan datang. Siap, mau icip silakan datang ke kampus IAI Tebo. Jadi tadi kita punya keunggulan bahwa kita juga memberikan beasiswa sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Misalnya ada beasiswa bidik misi. Ini diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu mulai masuk sampai dengan tamat. Ini dari Kemenak. Itu banyak kita, ada beberapa orang. Kemudian mahasiswa yang berprestasi bisa sebagai penghafal Quran, hafiz macam itu juga ada. Beasiswa hafiz Quran, tahfiz. Ada namanya Nur Hafizin, ini imam masjid kita yang di Lorong Man itu dapat beasiswa tahfiz kita. Kita berikan juga. Kemudian beasiswa berprestasi. Artinya kalau mereka itu adalah berprestasi, misalnya dengan 1 sampai 10 di sekolahnya, pertama masuk sini bebas pendaftaran, tidak bayar, sudah masuk diberikan beasiswa lagi. Gitu. Kurang apa lagi kampus IAI Tebo untuk SDM anak-anak muda Tebo Pak ya. Yang berikutnya, kita tambah lagi, itu beasiswa yaitu tidak mampu. Nah, mungkin dia tidak mampu, mungkin punya keterbatasan, yaitu
menghafal Quran mungkin belum masuk tahfiz. Iya. Nah, berprestasi mungkin belum begitu nonjol. Nah, tetap kita berikan supaya dia tetap bisa menyelesaikan pendidikan. Itu namanya bisa tidak mampu kita berikan. Luar biasa. Jadi tinggal pilihan yang mana itu kita berikan kepada mahasiswa kita masing-masing. Siap. Nah, jadi artinya kampus kita dekat, Mm-mm. kemudian terjangkau, Mm-mm. gratis pendaftaran bagi yang berprestasi, Iya. punya bakat dan minat misal bidang tahfiz, kaligrafi semua itu gratis pendaftar. Bukan kita Oh. beasiswa. Nah, Oke, nah nah, ini untuk eh, mahasiswa baru Pak ya, hmm, untuk kalian yang baru tamat iya, sekolah SMA atau MAN Pak ya, atau hmm, pesantren ada Pak ya. iya, Itu kalau kalian ranking 1 sampai 10 Pak ya. iya di sekolahnya Nah, daftar di sini kampus gratis, IAI Tebo gratis. Nah, ini gratis, iya. rektornya langsung bilang gratis, ingat tuh gratis. Diberikan beasiswa lagi Nah, berikutnya. diberikan beasiswa kurang apa lagi Iya, untuk membangun Tebo nih Pak ya. betul. Oke, luar biasa. Nah, Nah, ini satu pertanyaan Pak. iya, Satu pertanyaan dari kita, mungkin hmm, bukan kita aja, masyarakat hmm, Kabupaten Tebo. hmm. Harapan Bapak sebagai rektor untuk kampus IAI Tebo ini seperti apa Pak? Harapan kita adalah artinya kita nanti ingin Mhm, pertama seperti peribahasa. mhm. Dulu kampus ini kenal dengan Menara Gading, Iya, artinya bagus, cantik dilihat. iya. Tapi saya ingin kampus kita seperti menara air, Wah, bagus, tinggi, enak dilihat, tapi memberikan manfaat kepada orang. Nah, wah. nanti air kan mengalir, menyejuk dan semacam. Ada mat, semua juga termasuk alam tumbuh subur. Nah, harapan seperti itu. Oh, Nanti kampus ini akan menjadi tumpuan untuk masyarakat Kebun Tebo, Polisi Jambi, dan kita semua umumnya di sini. Nah, itu mhm. harapan kita. Nah, untuk itu barangkali berharap ke depan nanti insya Allah kampus kita akan semakin apa sesuai dengan tutur masyarakat dan Pemda. Misal, Iya, ketika mungkin sekarang ke depan mungkin nanti adalah orang butuh sekarang banyak adalah sistem informasi. iya Maka sih. di sini kita akan buka program studi sistem informasi dan macam itu akan kita buka. Hmm. Karena dengan status kita menjadi Institut Agama Islam Tebo Mhm. dengan institut, maka kita dimungkinkan dan diboleh untuk membuka program studi dan jurusan sesuai dengan kebutuhan. Mhm. Bahkan dibilang kemarin oleh Pak Menteri, Mhm. Pak Nadiem bahkan, Iya. itu boleh malah jurusan-jurusan yang khusus, yang terkhusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat bahkan diminta lagi. Nah, gitu Oh, dengan jadi iya soalnya iya. artinya ketika orang ingin kuliah, ingin Iya. membangun, ingin butuh SDM, tak perlu jauh-jauh, cukup di Tebo insya Allah. Nah, di Oke. samping itu nanti tidak semua itu adalah menjadi kebanggaan juga untuk kita semua. Iya benar benar Nah, benar benar. Tebo untuk kita Benar, Pak. semua. Itu harap kita. Dan insya Nih. Allah ini akan kita kembangkan apalagi dengan potensi di gedung kita Nah, sudah apa? skip dulu Pak ya. Iya, Ini kalau bicara gedung. Nah, iya, ini harapan. Ada iya, nggak kayak mana kampus IAI ke depan? Nah, iya, iya, kita bicara nih. Ada iya, nggak bocoran nih, bocoran ke depan. Kita bicara harapan ngomong ke depan yang iya. benar-benar Bapak usahakan nih sama tim Hmm, tenaga pendidik. hmm, Bahkan saya dengar tadi benar-benar hmm, pontang-panting bolak-balik Jambi Tebo hanya iya, untuk iya. memajukan Kabupaten Tebo ini melalui kampus IAI. Nah, saya bocoran nih. Seperti Hmm. apa, Pak? Bangunan ini, kita bicara bangunan ya. Alhamdulillah sekarang kita kan mahasiswa kita udah 2000-an ya Wah, 1000 dengan tengah belajar di ada 100 lebih ya kan alhamdulillah. Ya. dokter bangunan juga alhamdulillah sudah memenuhi bahkan Mhm. mungkin kalau kawan-kawan mungkin kalau datang sini mulai Sabtu Minggu sampai apa itu penuh Penuh. kuliah mengenai Oh, nah, siap. mungkin ke depan kita berpikir juga akan membangun kampus yang lebih representatif insya Allah dan alhamdulillah juga Iya. kita sudah punya juga pencanangan lahan lebih Wow. kurang 10 hektar. Wow. Pinggir jalan lintas betul. Jadi betul-betul lokasi Ah. emas. Pinggir pinggir jalan lintas betul jalan lintas. Oke itu. Ya, insya Allah ini akan jadi kampus 2 kita, jadi Alhamdulillah. kampus terpadu ini. Wih. Insya Allah sama seperti mungkin Unja dulu, Wow. YN, kan ada Wow. kampus 1, Telanang, kampus 2. Nah, kita insya Allah seperti itu. Oh, Nanti dengan Pemda. oke Karena siap. 10 hektar itu betul-betul data di pinggir jalan. Nah, ini sudah punya juga master plan Wih, untuk master siswa. plan video visual. Iya, Boleh kita minta nanti kan Pak, kita kasih boleh. bocoran kepada kawan-kawan Hmm, yang mau sekolah di sini atau kuliah di sini atau masyarakat di Tebo Pak ya. iya. Videonya nanti seperti apa Pak ya? Boleh. Oke. Bahkan nanti kan rencana tidak cuma kampus itu, terpadu. Baru artinya nanti ada perumahan dosen, perumahan Oh. karyawan, kemudian Oh. juga ada semacam mungkin untuk kalau kita jangan sampai stres, ada yang kita buat tempat wisatanya gitu Wah, ya. Gitu. luar Karena biasa, luar dimungkin biasa. itu gitu, Oke, insya Allah gitu. luar biasa. Sangat Oke. bagus sekali nanti. Nah itu Pak ya, Hmm, mudah-mudahan harapan kita bersama Pak, hmm, terutama harapan Bapak terkabulkan dan Kabupaten Tebo mempunyai satu kampus yang luar biasa hmm,
kenapa harus kuliah jauh-jauh? Kalau di Betul. Tebo sendiri juga punya kampus yang luar biasa dengan kualitas tenaga pendidik, terus dengan prodi yang luar biasa, Iya. top lah kami mau bilang. Amin, Amin insyaallah. Pak ya. Iya. Nah, oke Pak, terima kasih banyak Makasih. atas waktunya, jamuan kami luar biasa dari Tebo Top Multimedia di kampus IAI Tebo. Nah, itu untuk kawan-kawan di Tebo. Nih, satu lagi pesan kami dari Tebo Top Multimedia. Untuk kalian kenapa harus kuliah jauh? Sedangkan di Tebo sendiri sudah punya kampus yang luar biasa. Seperti yang dibicarakan Pak Rektor tadi, menurut saya sudah 100% lah. 100% juga jelas. Selesai tamat di sini, toh banyak yang jadi ASN, bahkan kepolisian Pak ya. Ada. Bahkan kepolisian. Sedang kuliah pun ada di kepolisian Nah, sekarang. mantap. Dan hampir semua, misalnya kalau Bapak Ibu mungkin mampir ke sekolah-sekolah, hampir semua sekolah insya Allah ada alumni kita. Nah, ada Bahkan alumni. pimpinan pondok pesantren Iya. itu juga ada alumni kita. Nah. Seperti yang pondok pesantren Al-Hariri. Iya. Itu Ustadz Suhairi yang sekarang hampir dokter itu alumni kita. Wow, biasa. Nah, itu vlog kita review tentang kampus IAI Tebo. Nantikan vlog-vlog kita selanjutnya. Nah, ini Pak, mohon maaf bukan saya mengatur. Kita ada slogan, Pak. Slogan Tebo Top. Di saat saya mau bilang top top top, kita sama-sama jawab Tebo makin top. Oke, Pak kan? Oke, cap ya. Kita bilang ya. 1 2 3. Top top top, Tebo makin top. Oke, bye. Bye.